A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsinya, Yaqulullahu Ta'ala, Ya bna Adam, kam min sirajin qad atfa'at surihul hawa, wa kam min abidin qad afsadahul ujbu, wa kam min ghaniyin afsadahul ghina, wa kam min faqirin afsadahul faqru, wa kam min sakhikin afsadatul afiyah, wa kam min alimin afsadahul ilmu, wa kam min jahilin afsadahul jahlu. Falaula masyayikh ruk'un wa syababun khusya'un wa adfalun rudda'un wa bahaimu rutta'un laja'altus samaa'a min fawqikum hadidan wal arda safsafan wat turaba ramadan walama anzaltu alaikum minas samaa'i qadra walama anbattu fil ardi min habbah wala sabtu alaikumul adzaba sabba. Al-Mawa'id fil Ahadits Al-Qudsiyah lil Imam Al-Ghazali. Artinya, Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, betapa banyak lampu yang padam oleh hembusan angin, betapa banyak orang yang ahli ibadah celaka karena kesombongannya, betapa banyak orang yang kaya celaka karena kekayaannya, betapa banyak orang yang miskin celaka karena kefakirannya, betapa banyak pula orang yang sehat celaka karena kesehatannya, betapa banyak orang yang berilmu celaka karena keilmuannya, betapa banyak orang yang bodoh juga celaka karena kebodohannya. Andai kata tidak ada orang-orang tua yang selalu ruku, pemuda-pemuda yang khusyuk, anak-anak kecil yang menetek ibunya, dan binatang-binatang ternak yang berkeliaran mencari rerumputan, niscaya aku akan mengubah langit menjadi besi, bumi menjadi batu licin yang kering kerontang, dan debu menjadi kerikil. Setetes pun tidak akan pernah aku turunkan air hujan dari langit, dan tak sebutir biji pun akan kutumbuhkan di bumi, dan sungguh akan kucurahkan siksa kepadamu. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, pesan hadis qudsi di atas menggambarkan betapa porak-porandanya kehidupan dunia ini akibat ulah manusia itu sendiri. Betapa banyak hal yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dalam kehidupan ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, bahkan cenderung dieksploitir dan disalahgunakan oleh mereka. Maka celakalah orang-orang yang tidak menyadari akan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang selalu memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepadanya di mana saja dan kapanpun kita berada. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah tentunya adalah bentuk ibadah yang didasari oleh ketulusan dan sikap ikhlas yang tentunya tidak mengharap apa-apa kecuali hanya padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Al-Dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam beragama dan mendirikan sholat, melaksanakan pembayaran zakat, dan itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Banyak di antara kita yang tidak kuat untuk tetap tawaduk dalam beribadah,
Banyak yang merasa bahwa dirinya telah berbuat banyak untuk Tuhan dan menganggap bahwa dirinya lah yang paling rajin daripada yang lain. Padahal sesungguhnya dia telah terbakar dengan sifat ujub yang bisa menghanguskan amalannya. Beribadahlah dengan khusyuk, tekun dan penuh harap hanya kepada Allah, dan cukuplah Dia yang Maha Tahu dan Maha Mendengar. Orang yang pamrih dalam beribadah adalah bentuk tidak terlalu percaya bahwa Allah akan memperhitungkan amal ibadahnya. Maka betapa banyak orang ahli ibadah celaka karena kesombongannya. Banyak pula orang kaya yang celaka karena kekayaannya, karena banyak orang kaya yang ternyata tidak tahu bagaimana menggunakan kekayaannya itu. Yang tidak penting menjadi dipenting-pentingkan, yang tidak perlu mendadak diperlu-perlukan, yang tidak ada jadi diada-adakan. Bahkan parahnya lagi, yang wajib menjadi sunnah, yang sunnah menjadi mubah, dan yang mubah menjadi yang wajib. Ketahuilah, ketika seorang menjadi kaya, maka hal itu hanya untuk mengukur sejauh mana kepekaannya kepada penderitaan orang lain. Menjadi kaya itu tidak dilarang dalam agama. Malah Al-Quran justru menganjurkan kaum muslimin agar tidak jatuh miskin. Tidak ada batasan seberapa besar kekayaan yang boleh ditimbun oleh seorang muslim. Silahkan himpun kekayaan sebanyak-banyaknya, asal ketika telah terhimpun sebagiannya harus segera didistribusikan. Al-Quran pernah menyinggung masalah ini dalam sebuah ayatnya. Ma afa Allahu ala rasulih min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Harta ramasan atau harta fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Dalam pandangan Islam, orang disebut kaya adalah ketika ia mampu mensejahterakan lingkungannya. Orang kaya yang tidak peduli dengan lingkungannya pada hakikatnya adalah orang yang miskin. Banyak orang kaya yang membuat jarak dengan masyarakat sekitarnya, bahkan membangun sekat tebal agar dirinya tidak tersentuh oleh tangan-tangan orang-orang miskin di sekitarnya. Orang kaya tanpa orang miskin sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Sukses berbisnis dengan pabrik besar yang menyerap ribuan tenaga kerja harus disadari bahwa itu merupakan sumbangan orang-orang miskin. Tanpa mereka, maka pabrik besar seperti apapun tidak akan mampu memproduksi barang. Kita menilai seorang sebagai orang kaya, hal itu karena kita membandingkannya dengan orang lain yang berada di bawahnya. Ciri orang miskin umumnya adalah tamak. Punya satu ingin dua, dikasih dua minta tiga, sudah dapat tiga masih saja berpikir bagaimana cara mendapatkan yang keempat. Miskin dan kaya dalam banyak literatur Islam selain ditentukan oleh nilai nominal harta yang dimiliki, juga diukur dari tingkat kepuasan batin seseorang terhadap sesuatu hal yang dimilikinya itu. Maka orang kaya yang tamak pada hakikatnya adalah masih miskin. Tidak saja orang kaya, orang miskin yang celaka karena kefakirannya juga banyak sekali. Bahkan di negeri ini ternyata banyak orang yang justru ingin dianggap miskin. Para peminta-minta di jalan raya yang umumnya terdiri dari anak-anak dan perempuan, setelah diselidiki ternyata adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi. Di rumahnya mereka memiliki barang-barang yang umumnya dimiliki orang-orang kaya, dari televisi berwarna, sepeda motor,
kulkas, mesin cuci, dan perabot-perabot mewah lainnya. Mereka bukan pegawai negeri atau pengusaha, melainkan mereka adalah para pengemis jalanan. Bagi mereka menjadi pengemis sama sekali bukan karena takdir, tapi lebih sebagai profesi. Mereka betul-betul profesional. Ketika diminta untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pengemis dan akan diberi bekal keterampilan untuk meniti usaha secara mandiri, mereka pun menolaknya. Karena dengan profesinya itu rata-rata per hari mereka dapat membawa pulang sekitar 50-70 ribu, bahkan lebih, nominal yang setaraf dengan pegawai negeri golongan 3C. Kita aja sering dibuat bingung antara memberi atau tidak memberi. Mereka ini miskin tapi kaya, atau kaya tapi miskin. Dalam Islam, orang miskin harus ditolong, dibantu dan diringankan bebannya. Tapi terhadap orang yang pura-pura miskin, tentu saja kita tidak ada kewajiban untuk menolongnya. Bahwa kemiskinan harus disyukuri adalah anjuran Islam, tetapi mensyukurinya bukan dengan cara lari dari ajaran agama. Justru dengan kemiskinannya itu, orang dianjurkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhkan diri. Kemiskinan yang melekat pada dirinya malah dieksploitir dan digunakan sebagai dalih yang membenarkan seluruh tindakannya itu. Banyak pula orang yang bodoh yang celaka, sudah bodoh celaka, itu karena kebodohannya. Begitu pula orang yang berilmu yang celaka karena keilmuannya, dan orang yang sehat celaka karena kesehatannya. Ketika sehat, tidak ingat apa-apa, semua larangan diterjang dan semua perintah diabaikan. Giliran jatuh sakit, baru berpikir untuk bertobat. Maka selagi masih sehat, gunakanlah kesehatan itu untuk hal-hal yang baik. Demikian pula dengan ilmu, manfaatkanlah untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Allah menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada kita dengan tujuan untuk ikut memakmurkan bumi, bukan malah merusaknya. Itulah fenomena yang ada di hadapan kita saat ini. Ternyata di republik ini banyak orang yang sakit jiwa karena tidak lagi dapat menempatkan dirinya dengan benar. Negeri ini rasanya penuh dengan orang-orang yang berdusta. Itu pula yang digambarkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit itu semakin parah, dan mereka pasti mendapatkan siksa yang menyakitkan karena kedustaan mereka itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Tuhan nampaknya marah besar kepada para hambanya yang tidak tahu diri dan tidak mau bersyukur atas apa yang telah dilimpahkan olehnya di dunia ini. Bencana dan musibah yang menimpa negeri ini secara bertubi-tubi mungkin saja disebabkan oleh kealpaan kita semua untuk bersyukur dan kembali ke jalannya. Ketahuilah bahwa andai saja kita mau bersyukur, niscaya Allah tidak akan menurunkan azabnya. Maka, memperhatikan fenomena seperti tergambar di atas, bangsa ini rasanya patut berterima kasih kepada orang-orang tua yang soleh dan tekun beribadah, pemuda-pemuda yang khusyuk, anak-anak yang menetek ibunya, dan binatang-binatang yang mencari makan. Sebab andai kata tanpa kehadiran mereka, niscaya perahu negeri ini sudah tenggelam dan hancur. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah sama sekali tidak akan menyiksamu kalau sekiranya kamu mau bersyukur dan beriman. Allah Maha berterima kasih, lagi Maha tahu. Quran surat An-Nisa ayat 147. Mulai sekarang, belajarlah untuk menghormati orang-orang tua yang istiqomah, anak-anak muda yang soleh, termasuk dengan cara menyayangi para balita dan binatang-binatang. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
Quran Surat Al-An'am ayat 15. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.